Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala musunnifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan tafsir surat Yasin ayat ke 6 ya sekarang. Kemarin sudah ayat 1 sampai 7, sekarang ayat ke 6 yaitu Bismillahirrahmanirrahim di sini. Laqad haqqal qawlu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ay wajibat kalimatul adabi ala aktsarihim li anna Allah ta'ala alimun bi ilmihil uzla am aktsara quraisyin la yu'minu billahi wa risalatihi Muhammadin alaihi wasallam jahlun wa Itbatu wa Syibatu wal Mughiratu wa amtaluhum fal khatibu fi haqqi haula'il asya'i li ta'kidil hujjati la li talibil iman li anna Allah ta'ala alimun annahum laisu min ahli tauhidi wal iman. Kita akan membahas mengenai tafsiran ayat ke-8. Sebentar. Oke. Yaitu artinya laqad haqqal qawlu, sungguh telah berlaku penetapan ala aktsarihim terhadap kebanyakan dari mereka, yaitu kaum-kaum kafir, la yu'minun, untuk orang yang tidak beriman. Jadi nanti akan ada penetapan siksa bagi orang yang tidak beriman karena memang di sini orang kafir tidak meyakini adanya Rasul. Wajibat maksudnya adalah kalimatul adabi di sini maksudnya adalah sebagian besar dari kaum Quraisy itu adabi mendapatkan kalimat adab li'an Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah itu telah menetapkan alim, telah mengetahui bi ilmihi dengan ilmu dari Allah, yaitu ilmu azali ya, bukan uzla, tadi salah saya. Terus setelah itu li'anna katsira aktsara Quraisy, karena sesungguhnya kebanyakan dari orang Quraisy la yu'minuna, itu tidak beriman kepada Allah wa risalatih dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di antaranya itu seperti Abi Jahal, seperti Abu Jahal, terus Utbah, terus Syaibah, Mughirah, dan orang-orang yang semisal seperti itu. Jadi selain Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah. Terus dan apa ini? Li'anna ya ditakidil hujah, dan adanya siksaan ini akan menjadi hujah atau penguat atau bantahan terhadap apa namanya, dan sebagai penguat bahwa Allah itu di sini mengetahui bahwa mereka itu tidak beriman, makanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakimanan dari orang-orang tersebut. Oke, terus selanjutnya ayat selanjutnya inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila qanifahum mahun rafi'una ru'usahum duna abswarihim li anna umudal ghalli fi unukil maghluli yadkhulu tahta junukihi fayamna'uhu hifdhu ra'sihi wa hadal ayah ala sabili tamthili liman la yu'min billahi wa yatakabbur biman kanat yadahu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama'i walam ya syai'an wa qila fi ahbari ala ahwalil kuffari fi jahannam. Oke. Jadi yang di sini kita masuk ke ayat 8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-qanifahum mahun. Dan pada ayat ini itu menunjukkan keadaan orang kafir Quraisy
dan ketidakpastian ketidakimanan mereka. Artinya adalah inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami telah memasang belenggu atau ikatan lala di daerah leher para orang kafir Quraisy. Fahiyya ilal adqani fahum mukmahun, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, fahum mukmahun, dan mereka bertengadah. Itu adalah keadaan orang kafir Quraisy yang tidak mengimani adanya Rasul sebagai utusan Allah. Artinya di sini adalah ayrofiuna, itu mereka meminta menengadah ru'usahum, kepala-kepala mereka, orang-orang kafir Quraisy itu kepalanya menengadah ke atas, waduna abaswaruhum, kemudian matanya tertutup di anna umud, karena adanya kayu belenggu fi unukil maghlul yang dia terpasang di leher. Jadi mereka menghadap ke atas, terus kemudian terbelenggu di atas lehernya, terus ya dahulu tahta dunukihi, dan kemudian dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Terus wahadihil ayah, dan pada ayat ini ala sabili tamsil, ayat ke-8 ini itu menunjukkan perumpamaan. At-tamsil itu perumpamaan liman pada orang lah yu'minu yang dia tidak beriman billah kepada Allah, wa yatakabura, dan kemudian dia takabur atau sombong, bimaka natiyadahu, itu diperumpamakan serupa seperti makhluk yang mengangkat tangannya ke leher dan kemudian mengangkat kepalanya ke atas, kemudian dia tidak melihat apapun. Jadi perumpamaan ini itu dia dijadikan sebagai ketika biasanya kan ada orang sombong yang memang diperumpamakan sebagai orang yang janganlah kita menengok ke atas terus itu. Nah, itu sama. Orang yang itu awalnya diperumpamakan kepada kafir Quraisy yang tidak mempercayai adanya Rasul, dan kemudian ini juga bisa diperumpamakan pada orang-orang yang bersifat sombong atau takabur dengan tangan lehernya ke atas, dia tidak bisa melihat apapun ke bawah, bahkan dia tidak bisa melihat apapun ke bawah. Jadi intinya sama ya. Terus waja'alna, nih sebentar ya. Waja'alna fi min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Terus nuzilat hadil ayah fi riwayatin fi haqqi Abi Jahl wa sahibihi min Bani Mahzum, wa dzalika anna Aba Jahli qala fala irra'aita Muhammadan yusalli la wadhahna ra'sahu bil hijri fa'atahu wa huwa yaswilu falamma rafa'al hijri shallat yadahu ila unukihi wa li saqqal hijri biyadihi falamma ada ila swabihi wa ahbarihi bima ru'a saqatal hijri faqala rajulun min bani mazum anna aqtalahu bihadal hijri fa'atahu wa yusalli fa'aroda ayyarmiyahu bil hijri fa'amallaha ta'ala basurahu faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu faraja ila ashabihi falam yarham hatta nadu faqalu ma sana'tu qala ma ra'aituhu walakin sami'at sautahu wa hala baini wa bainahu syai'in kahai'atil ijli yanfahu bidambihi walau danut walau danuta danuta minhu li li'akulani wa ba'da dzalika kalamma arada Abu Jahli Muhammadin alaihi salatu wassalam la yaqdiru ayyarahu. Oke. Artinya di sini adalah ini akan ayat ini nanti akan menjelaskan tentang Abu Jahal versus Nabi Muhammad. Oke.
Di sini nazalat menurut satu riwayat, nazalat menurut satu ayat, surat ini diturunkan, hadil ayat diturunkan fi riwayatin, pada riwayatnya menjelaskan bahwa Abu Jahal, eh, ya Abu Jahal, Aba Jahle, Aba Jahlin, sesungguhnya Abu Jahal waswahibati dan teman-temannya dari Bani Maksum, wadalika, dan si Abu Jahal itu khalafa bersumpah, la in ro'aita, ketika aku melihat Nabi Muhammad yusolli, sedang sholat siapa Nabi Muhammad, la la rodohna rosahu, maka aku akan memecahkan kepalanya bil hijri dengan batu. Terus fa'atahu huwa, dan kemudian beberapa waktu berikutnya Abu Jahal itu mendatangi Nabi Muhammad. Mendatangi Nabi Muhammad yang dia sedang sholat. Tahu bahwa yusolli falamma rafa'al hijru, dan kemudian dia mengangkat batu. Heeh. Terus syalat yadahu ila unuki, kemudian batunya tersebut itu dia tangannya tiba-tiba lumpuh sampai ke lehernya. Terus al wal hijru, dan kemudian batu yadahu fala ma'ada, itu dia tidak, tiba-tiba batu yang ada di tangannya itu tidak mau lepas karena gagal. Jadi pertama memang, jadi ceritanya Abu Jahal itu kan memang saking tidak sukanya sama Nabi Muhammad, dia sampai bersumpah kalau dia melihat Nabi Muhammad sholat, karena orang sholat itu pasti khusyuk ya, tidak akan bagaimana-bagaimana, maka Nabi siapa namanya Abu Jahal itu akan memecahkan kepalanya Nabi Muhammad dengan batu. Dan terjadilah waktu itu, Abu Jahal datang tuh kepada Nabi Muhammad, kemudian dia mengambil batu hendak diberikan kepada kepala Nabi Muhammad. Ternyata waktu itu sampai tangannya nge-freeze gitu. Batunya pun yang ada nge-freeze deket di kepalanya si Abu Jahal, dan kemudian dia tidak bisa dilepaskan. Terus setelah itu dia kembali ke Bani Ma'zum dan memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Bani Ma'zum, tentang apa yang terjadi. Ketika dia memberitahukan, maka batu tersebut tiba-tiba terlepas dari sendiri. Kemudian ada apa faqala rajulun min Bani Mahzum, kemudian datanglah eh, laki-laki dari Bani Mahzum, anna aqtala, kemudian saya akan membunuh Muhammad bihadal hijri, dengan batu ini. Jadi batu yang tadi nggak jadi tuh, yang untuk memukul kepala Nabi Muhammad, itu ada seseorang dari Bani Maksum yang mengatakan dia akan membunuh Nabi dengan batu tersebut. Kemudian si laki-laki itu dia mendatangilah kepada Nabi ketika sholat. Ketika ia hendak melemparkan fatahu wa yusoli, kemudian dia datang ketika Nabi sedang sholat, fa'aroda ayyalmiyahu, kemudian dia hendak melemparkan batu tersebut ke arah Nabi. Kemudian fa'amallah, kemudian Allah itu membutakan si laki-laki tersebut sehingga dia tidak dapat melihat Rasul dan hanya mendengar suaranya Rasul saja. Nah, setelah gagal, jadi yang pertama Abu Jahal gagal, tiba-tiba dia nge-freeze, yang kedua tiba-tiba dia jadi buta dan hanya mendengar suaranya saja. Kemudian dia datang lagi nih, si apa namanya, dari Bani Bani Ma'zum tadi. Dia bilang, kemudian ada yang menanyakan, kenapa dia terjadi seperti itu? Nah, kemudian si mana tadi? Dan ketika dia ditanyakan, saat dia si orang kedua yang membunuh Nabi tadi kembali kan ke gengnya, ketika ditanyakan kenapa, ternyata dia mau membunuh tetapi tidak bisa. Kemudian si laki-laki tersebut menceritakan dia di sana matanya tiba-tiba tidak bisa melihat dan hanya mendengar suara Nabi, dan di situ kondisinya dia seperti anak sapi yang memang apa namanya, seperti ketakutan dan hendak dimakan sapi. Jadi alhamdulillah ceritanya seperti itu ya. Terus wa fi riwayatin nazilat hadhil ayah fi ta'ifah min Quraisyin wa dzalika anan Nabi alaihi salam ma'a ashabihi kanu jalasataini. Mana ya?
Nih, kanu jalasataini yauman. Kanu jalisina yauman inda babal Ka'bah. Faqalat Quraisy ta'alu na'khud Muhammad ma'a ashabihi wa nadhhabu bihim ila Jabali Abi Kubais fanaqtulu Muhammadan ma'a ashabihi wa man la yarda dinahu nahla sabilahu wa illa fanaqtulu kulluhum wa ba'da hadhihi al-musyawarah ittafiqu wa atu ila Muhammad alaihi salam wa ashabihi faja'alullahu ta'ala baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda malam ya lam yarau Muhammad wa ashabihi. Oke. Kemudian eh, diriwayatkan lagi menurut satu riwayat lain di ayat ke-9 ini eh, di sini dijelaskan bahwa ada segolongan diturunkan untuk menjelaskan segolongan kaum Quraisy. Jadi di sini anak Nabi sesungguhnya Nabi itu sedang duduk bersama sahabatnya fi jalasat jalisina, duduk di tempat duduk, terus wayauman eh, duduk satu hari di pintu Ka'bah. Kemudian Fakolat Quraisy, kemudian sebagian dari dari orang Quraisy itu berkata kepada teman-temannya, kemarilah kalian semua dengarkan ma'aswabihi wa natabu bihim ila jabal. Kemudian dia mengumumkan di jabal itu artinya apa namanya? Gunung. Dia mengumumkan ke gunung, ya, dia naik ke atas gunung dan kemudian mengumumkan bahwa hai kalian semua dengarkan, kita akan menangkap Nabi Muhammad dan Rasulnya. Kita akan menangkap Muhammad dan sahabatnya dan setelah itu setelah selesai kita akan membawa dia ke Gunung Kubais. Ila Jabali Kubais ke Gunung Kubais. Terus kemudian kita akan membunuh mereka, yaitu membunuh Nabi Muhammad dan sahabatnya dengan dia tidak akan dibunuh ketika Nabi Muhammad dan sahabatnya itu melepaskan agamanya, yaitu tidak Islam lagi, maka akan diselesaikan. Tapi ketika masih pengen Islam, ya udah, maka akan dibunuh oleh orang Quraisy dengan alasan tersebut. Terus seusai orang-orang Quraisy itu datang dan bersepakat, maka dia mendatangilah si Nabi Muhammad dan sahabatnya tersebut yang berada di samping pintu Ka'bah. Di samping pintu Ka'bah, terus Allah kemudian Allah Ta'ala bayina aidihim satta wa min khalfihim satta. Kemudian apa namanya? Allah itu menjadikan tabir dari depan sampai belakang sehingga pas mereka sebelum mau masuk ke pintu Ka'bah itu ada tutup dari depan dan dari belakang. Dari situlah mereka tidak bisa melihat Rasul dan sahabatnya. Jadi seperti itu. Itu adalah intriknya orang-orang Quraisy sejak zaman dulu yang memang tidak mempercayai adanya Rasulullah. Wa fi riwayatin. Nah, ya, terus mana yang ini? Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayah diturunkanlah dan menurunkan wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayah fi haqqil musyrikina wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam syai'an qala inna tu Muhammadan fa'alta kada wa kada. Faja an-nabi alaihi salam wa qama indahu wa qara'a surat Yasin ila qawli fahum la yubsirun wa ba'da dhalika akhadha an-nabi alaihi salam qabdatan minat turabi wa rama ila wujuhum walihaluhum wa dhahaba min bainihim falam yarawhu wa man yanqiduna turaba awujuhim walihahum wa yakuluna wallahu ma ra'aynahu
wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Dan kemudian di satu riwayat lain, wa fi riwayatin haqqal musyrikin itu menjelaskan tentang perihal orang musyrik. Wa fi dzalika annahum kanu mujtami'ina, orang-orang musyrikin itu sedang berkumpul fi majelas, sedang berkumpul di satu tempat. Minhum faqala ba'duhum, kemudian sebagian dari mereka berkata, ini Inna ra'aita Muhammad, dan ketika aku melihat ra'aitu ketika inna ra'aitu ketika aku melihat Muhammad faltu, maka aku akan menganiaya kada wa kada, terus-terusan. eh Nabi, kemudian Nabi datanglah di samping mereka. Kemudian waqoma indahu qara'a surat Yasin, kemudian Nabi membaca surat Yasin sampai ayat 1 sampai 9. Ini wabak dzalik, dan kemudian setelah itu dan Nabi, beliau mengambil satu genggaman tanah dan melemparkan ke arah dan wajah orang-orang musyrik, kemudian berjalan melewati mereka, dan mereka itu tidak melihatnya. Mereka masih sibuk membersihkan debu dari wajah dan jenggot. Sesungguhnya kami tidak melihat dan tidak mendengar suara. Jadi di sini menjelaskan bahwa Nabi bisa berada di mana-mana. Dan dengan kekuatan surat Yasin tersebut bisa menyelamatkan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ayat 10, wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan bagi siapa saja mereka yang memberi peringatan kepada mereka, maka mereka tidak akan beriman juga. Jadi menunjukkan bahwa kita memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan itu untuk orang-orang Quraisy, dia termasuk orang-orang yang tidak beriman juga. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala. Mana ini yang di sini? Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala bi'annahum la yu'minuna bal yamutuna alal kufri fayudkhuluna nar fa'ala فعلى هذا التقدير يكون الإعذار تأكيدا بالحاجات لإنكارهم. Artinya di sini adalah mengapa kaum Quraisy ini tetap tidak beriman dan diberi peringatan pun dia juga tidak akan menurut, karena menurut ilmu Allah orang-orang kafir itu ya dia tidak akan beriman dan akan meninggal pada kondisi kafir. Maka artinya ketika kita akan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir tersebut ya percuma, karena mereka tidak akan beriman. Seperti itu ya. Terus lanjut ke ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Artinya di sini adalah sesungguhnya engkau telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berikanlah kabar gembira dan ampunan serta pahala pada orang-orang tersebut. Yakni, mana ini? Yakni ya Muhammad, daroka bil Qur'ani la yufidu illa man amana billahi wa bi risalatak faman nittama ahkamal Qur'ani wal hadithi wa dzakarallahu ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati minal khalqi wa khafa minal adabil ghaibi alladhi akhbara bil Qur'ani wal hadith. فمن كانت فيه هذه الأوصاف فبشره بأن الله تعالى يغفر جميع ذنوبه ويدخله الجنة ويعيد به ثوابا عظيما. Artinya di sini adalah maksudnya, hai Muhammad,
pemberian peringatan darimu apa? Janganlah dirotuk bil Quran, pemberian peringatan darimu dengan Al-Quran, la yafidu itu tidak berfaedah illa man amana billah, kecuali kepada orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Jadi ketika memberikan peringatan pada orang-orang yang memang kafir, ya dia tidak akan ada efeknya. Tetapi ketika diberikan pada orang-orang yang percaya, ya dia memiliki efek. Tapi ketika kita kok katanya percaya tapi kok tidak berefek, maka perlu benar nggak itu gitu ya. Oke, terus eh, dan diberikan wadzakarallahu ta'ala bil qalbi, yaitu orang yang berzikir pada Allah dengan hati, lisan, terus dengan apa namanya kegiatannya minal khalqi wa khaufa minal adab, dan kemudian dia takut dengan adab yang diberitahukan dari bihil Quran wal hadis, Al-Quran maupun dari hadis wamakanat fi hadhil awsaf, dan kemudian barang siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat awsaf yang ada di sana, fabasyiru bi anallaha ta'ala, maka Allah akan memberikan kabar gembira akan mengampuni yaghfiru jami'al dzunubah, akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, wa yudkhiluhul jannah, akan memasukkan ke jannah, ke surganya, dan akan memberikan pahala yang besar. Itu adalah untuk ayat ke-11. Sekarang ayat ke-12. Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya adalah inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami telah menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kemudian akan mencatat apa yang telah dikerjakan, wa atharohum, dan bekas-bekas, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam mubin, yang bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan, kemudian kami akan mengumpulkan di dalam kitab yang jelas. Itu arti dari ayat ke-12. Sekarang tafsirannya. Inna nahnu nuhyil mauta ay fil qiyamah au fil qubri li jawabi munkar wa nakir au nahyil qulubil maitata bi'adirok. Sesungguhnya kami telah menghidupkan orang-orang yang mati, artinya yang tadi ya, ay fil qiyamah, yaitu di hari kiamat, fil qabri, di dalam kubur, untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, atau kami yang menghidupkan hati-hati yang mati dengan perantara Al-Quran dan Rasul itu sebagai pemberi peringatan. Jadi maksud di sini adalah Yasin itu untuk syafaat, bisa disyafaatkan, bisa membantu saat menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, atau membangunkan saat kita meninggal, atau membangunkan hati-hati kita. Wanang tuma qaddamu atharohum aina nuru karoman katibi nabi anna yaktubu a'malahum minal khairi wasyar. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah kamu kerjakan, yaitu maksudnya memerintahkan malaikat, kiroman katibin, malaikat untuk mencatat amal-amal soleh, atau amal-amal soleh maupun amal-amal buruk. Aina nuru. Oke, selesai wakola ba'dul mufassirin. Sampai sini ya. Mana tadi? Oke. Ini kola ba'dul mufassirina. Qala ba'dul mufassirina al-muradu bi atharihim khutuwatihim ilal masjidi, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi sababin nuzuliha an qabilata minal ansor syakku ilan nabi alaihi salam ba'da manaziluhum ilal masjidi wa aradu ayyabnu buyutan indal masjidi fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah.
hadhil ayat wa hiya naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan menurut sebagian tafsir dari ulama, tafsir itu berkata yang dimaksud dari athar atau bekas-bekasnya itu adalah jejak-jejak kaki para orang-orang ketika menuju masjid, itu yang menjadi bekas-bekasnya, seperti riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang diturunkannya ayat ini, yaitu pada seperti fi qabilah Ansor, pada kabilah kaum Ansor itu yang mengeluh kepada Rasul syakku ilan Nabi, kemudian menangis atau sambat kepada Nabi Muhammad pada manazilihim, setelah mereka itu eh, berjalan jauh dari tempatnya ke masjid. Wa aradu, kemudian ingin membangun rumah-rumahnya di dekat masjid. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat apa yang telah kamu kerjakan dari bekas-bekas kamu. Jadi kita tidak apa-apa jika kita jauh dari masjid dan kemudian kita hmm, karena yang akan dihitung adalah perjalanan kita menuju masjid. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kemudian turunlah ayat itu. Fa'alima min hadza anna man an an anna man ata ilal masjidi mim makanin ba'idin yakunu thawabuhu a'dhamu mimman ata man kana qaribin kama ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al Allah ahbaru kam bima yamhullaha bihil khotoya wa tarfa'u bihid darajata asbaghal wudu'a alal makarihi wa kasuratil khutuwati ilal masjidi wa angtadirus sholatu ba'da sholah wa kama qala alaihi salam a'damun nasa ajran fi sholati amadihim mumsya ilal masajidi walladhi yangtadirus sholati ba'da sholati hatta yaswilu hatta yusolliha ma'al imam a'damu ajron minal ladzi yusolli tumma yanamu tumma yusolli. Artinya di sini bahwa eh, ini ya tadi ya. Kita saya sambil cari kitabnya. Oh ya ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa menurut masih dalam satu riwayat tadi ya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ada seseorang yang datang ke masjid. Kemudian dari mimbaidin, dari tempat yang jauh. Dia datang dari masjid dari tempat yang jauh. Maka Allah a'dhamu mimman ata mangkana qoriban. Maka Allah akan memberikan apa namanya? Derajat yang besar atau pahala yang besar kepada orang yang jauh kamari. Rawan Nabi kemudian seperti yang diriwayatkan oleh Rasul, yaitu aku beritahu aku beritahu kepada kalian tentang amalan bima yamullah, amalan yang menjadikan Allah itu yamullah bihil khotoya, meleburkan apa namanya dosa-dosa kita, watar faubihid daroja, dan kemudian mengangkat kita derajatnya asbagol wudu, yaitu mengangkat derajat, yaitu asbagol wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, dari hal-hal yang dimakruhkan atau disulitkan. Terus wakasura ilal masjidi, dan kemudian banyaknya langkah, wakasurat banyaknya langkah kaki menuju masjid. Wata diru sholat ba'da sholat, kemudian ketika menunggu satu sholat kepada sholat lainnya. Jadi di sini ada tiga amalan yang memang Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah ketika kita melengkapi wudhu kita dari hal-hal yang susah atau makruh. Misal wudhu kan ke syarat sahnya atau rukunnya wudhu kan ada 6 ya. Tapi kita ketika menyempurnakan wudhu kita dengan cara membasuh
tangan, kita istinshaq, istinsyak, terus berkumur-kumur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berjalan menuju masjid, dan yang ketiga adalah ketika kita menanti sholat ke sholat yang lainnya. Itu berarti pahala yang sangat besar. Terus beliau juga bersabda, Nabi Muhammad juga kama qala alaihi salam bersabda, "A'dhaman nas" itu setinggi-tingginya, sebesar-besarnya manusia, ajron pahalanya minalladzi yusolli, kemudian adalah untuk orang yang sholat dalam keadaan yang paling jauh menuju masjid. Kemudian dia menunggu, kemudian dijelaskan di summa yusolli summa yanam summa yusolli. Yaitu ketika orang yang salah ya, ada plus ajrun fi sholah ba'aduhum, yaitu orang yang sholat karena kejauhan mumsya ketika berjalan ke masjid, wala yang tadi sholah ba'da sholah, dan orang yang menunggu sholat kepada sholat lainnya hatta ya yusolli ma'al imam, kemudian dia sholat bersama imam, dan itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat tidur terus sholat lagi. Maka berjalan terus menunggu imam untuk sholat itu pahalanya lebih besar. Terus ini selesaikan sampai ayat ke berapa nanti ya? Waruwiya fi tafsiri asarihim yakni ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'amila biha ba'da mautihim kama rawa anin nabi alaihi salam min sinni sunnatan hasanatan falahu ajroha wa ajrun min amalin biha min ba'diha min ghaira ayyang kuso min ujurihim syai'an wa min sinni sunnatan dan kana alaihi waziroha wa wizron min amalin biha min ba'dihi min khairin ayyang kusu min auzarihim syai'an. Dan dari sini eh, tadi kan kita membahas mengenai arti atar dari ayat ke-11 ya. Kita akan menjelaskan lagi mengenai arti di sini. Dan kemudian ada diriwayatkan menurut lafat asarihim bahwa maksudnya adalah adat atau tradisi yang disebutkan itu ketika adalah orang yang perbuatan selain asar yang tadi jejak-jejaknya itu adalah tradisi yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Jadi ketika ada seseorang meninggalkan tradisi, misal tradisi di rumah, ada seorang ayah meninggal, tradisi di rumahnya habis maghrib membaca Al-Quran, dan itu dijadikan tradisi baik untuk anak cucunya, maka itu akan menjadi pahala mengalir kepada si maumum. Barang siapa mentradisikan perbuatan baik, maka mendapatkan pahalanya dan pahala orang lain mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi pahalanya, misal saya juga dapat, terus abah saya misal yang memberikan tradisi tersebut abah saya, maka abah saya juga akan mendapatkannya. Jadi tapi pahala saya tidak akan berkurang sama dengan pahala yang diberikan pada orang tua saya. Dan barang siapa mentradisikan perbuatan dosa, begitu juga ketika mentradisikan dosa, maka dia juga akan mendapatkan dosa-dosa dari tersebut. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin ay hafadnahu wa adnahu wa bayyanahu fil lauhil mahfuz, yakni laisa syai'un mukhafiyan ala an ilmina, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dari kitab yang jelas, artinya adalah maksudnya kami telah menjaga, telah menghitung, menjelaskan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz sehingga tidak ada sedikit pun yang samar dari ilmu kami. Dan semua ini sudah tercatat dan akan dijelaskan di dalam Lauhil Mahfuz. Dua ayat lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita di surat ini sebenarnya beda pembahasan nanti.
sampai musrif. Bentar, kan ini penjelasannya panjang. Bentar saya baca dulu. Bentar. Ya. Hmm, Wadrib lahum masalan ashabal qaryah wallahu a'lam bishawab. Jadi selesai dulu besok nih sampai ayat ke-12. Berarti 5 ayat. Besok kita jelaskan sampai ayat ke-19. Terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.